Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mukhlisin Kemantren Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96 jamaah sekalian, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wa ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, ketika ada ahlul qura, sebuah negeri jamaah sekalian. Negeri bisa diartikan sebuah keluarga, sebuah desa, sebuah kabupaten, provinsi, wilayah atau negara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, Allah akan mencurahkan keberkahannya baik dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, senantiasa maraknya kemaksiatan, kebohongan, kedustaan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya akan terjadilah sebuah negeri itu malapetaka, kehancuran, kerewetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya.
Inilah jamaah sekalian sesungguhnya ayat rumus yang sudah digamblangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebuah negeri yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, Allah akan mencurahkan keberkahan. Tapi sebaliknya ketika mengingkari ayat-ayat Allah, Allah akan membuat keruwetan dan segala macam malapetaka yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu di dalam surat As-Saba jamaah sekalian, Allah memberi gambaran sebuah negeri, yakni negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah bagaimana menciptakan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini jamaah sekalian? Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan jamaah sekalian, ada empat syarat, 4 tiang ketika sebuah negeri itu menginginkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dijelaskan dalam sebuah riwayat itu jamaah sekalian, qawamud dunya bi arba'atin. Qawamud dunya, tiangnya dunia, atau bisa diartikan tiangnya negeri. Bi arba'atin, ada 4. Artinya ketika 4 ini ada di sebuah negeri, entah itu yang namanya desa, entah itu yang namanya kabupaten, wilayah, sebuah negara, niscaya disitulah akan terjadinya negeri yang baik. Tapi kalau sebaliknya 4 ini tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam sebuah negeri itu jamaah sekalian. Qawamud dunya bi arba'atin. Tiangnya negara, tiangnya negeri itu ada 4. Yang pertama jamaah sekalian, bi ilmil ulama. Bi ilmil ulama, yaitu ilmunya para ulama, pengetahuannya para ulama. Ini harus dipakai, dan ulama itu harus dilibatkan dalam mengurusi persoalan di sebuah negeri itu. Karena apa jamaah sekalian? Dalam surat Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut itu yakni para ulama. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah jamaah sekalian, al ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya apa jangan sekalian? Berarti memang ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, ulama yang mewarisi perjuangannya para nabi. Dan perjuangan para nabi itu stressingnya, tekanannya, fokusnya adalah menegakkan tauhid, mengesahkan Allah dan memberantas kesyirikan. Dan itulah nubuah para nabi menjalankan misi dakwahnya itu jamaah sekalian. Oleh karena itu yang dimaksud adalah ulama yang hanif, ulama yang siddiq, yang senantiasa mewarisi perjuangan para nabi. Sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam karena menegakkan tauhid, menegakkan keadilan, akhirnya konsekuensinya dibakar oleh Raja Fir'aun. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam karena menegakkan tauhid, menegakkan keadilan, akhirnya dikejar-kejar sampai di Laut Merah.
Begitu juga Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sampai diboikot. Karena apa jamaah sekalian? Menegakkan tauhid dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu yang dimaksud di ilmu ulama ini adalah menegakkan, mewarisi sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, tiang yang kedua adalah bi'adlil umara. Bi'adlil umara, yaitu keadilan para pejabatnya. Ini jamaah sekalian, keadilan para pejabatnya. Oleh karena itu digambarkan oleh Rasulullah, hancurnya umat-umat terdahulu adalah ketika para pejabat itu menegakkan hukum, ketika hukum itu terkena dengan orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang pengaruh, niscaya tidak dijalankannya suatu ketentuan hukum itu. Tapi ketika menimpa orang-orang rakyat jelata, baru ditegakkan. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah memberi contoh jamaah sekalian, ketika pada waktu itu ada wanita bangsawan yang mencuri, dan yang dicuri itu sudah sampai kepada hukum potong tangan. Jangan dibayangkan jamaah sekalian, di dalam hukum Islam itu sedikit mencuri potong sedikit, itu tidak. Ada ukurannya, ada permasalahannya, ada timbangannya yang sedemikian detail, baru hukum itu dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Si wanita ini sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Tapi ketika pada waktu itu jamaah sekalian, wanita bangsawan ini melobi anak kesayangan Rasulullah, anak angkat kesayangan Rasulullah, yakni Usamah bin Zaid, agar hukuman itu tidak dilaksanakan. Apa ketika Usamah menyampaikan Rasulullah jamaah sekalian, begitu marah dan memerahnya wajah Rasulullah. Akhirnya yang terkenal ungkapan Rasulullah jamaah sekalian, seandainya anakku si Fatimah yang mencuri, niscaya akan aku potong sendiri. Inilah keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah jamaah sekalian. Bi'adlil umara, keadilan para pejabatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, bisa khail aghnia. Bisa khail aghnia, yaitu dermawannya orang-orang aghnia, orang-orang kaya. Bisa khail aghnia, dermawannya orang-orang kaya. Kita bayangkan jamaah sekalian, ketika orang-orang kaya khususnya kaum muslimin betul-betul menjalankan yang namanya zakat, sedekah, dia konsekuen dengan itunya, mengeluarkan zakat dan sedekahnya, niscaya akan terjadilah kegembiraan, kesenangan, perubahan di tengah-tengah masyarakat, terutama akan merubah kepada masyarakat yang tidak punya, yang miskin itu akan terangkat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, yang sebuah negeri itu adalah bidu'ail fuqara. Bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang miskin, artinya juga adalah dukungan dari rakyat, dukungan dari masyarakat, dukungan dari umat dalam sebuah negeri, dalam sebuah kepemimpinan tersebut. Tidak bisa dilepaskan dari dukungan umat, dukungan rakyat, dukungan masyarakat. Inilah jamaah sekalian, empat tiang. Ketika empat tiang ini bisa ada, bisa disinergikan, akan muncullah
negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua bi adlil umara, keadilan para pejabatnya. Yang ketiga bisa khail aghniya, dermawannya orang-orang yang kaya. Dan yang keempat biduail fuqara, doanya atau dukungannya rakyat yang miskin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur